Ini adalah ayat yang kelima di surah Al-Fatihah. Jika Anda ingin dibukakan oleh Allah jenis-jenis kebaikan dalam lingkup kehidupan kita yang luas, baik di rumah tangga, baik di pekerjaan, baik dalam hal rezeki, baik dalam kesehatan, maka pelajarilah surah Al-Fatihah. Bukan sekedar dibaca, karena banyak orang sekarang baca Al-Fatihah dengan mengharapkan terbuka pintu kebaikan, tapi nggak kebuka-buka. Itu persoalannya. Ada orang baca Al-Fatihah dengan harapan yang sakit sembuh, ternyata nggak kunjung sembuh. Ada harapan kemudian rezeki terbuka, nggak kebuka-buka. Ada harapan diterima lamaran, belum ada tanda-tanda gitu kan. Nah, padahal Al-Fatihah udah tiap malam dibacain. Betul? Gitu ya. Baca, nggak muncul-muncul misalnya. Apa penyebabnya? Lamaran kerja belum diterima, prospek belum terbuka. Boleh jadi cara membacanya tidak disertai dengan ilmunya. Cara membacanya tidak disertai dengan mengamalkan isinya. Karena itu terkait berkelindan. Untuk itulah Al-Imam Al-Bukhari ketika membuka kitab beliau di Sahih Al-Bukhari dalam pembahasan Kitabul Iman dari 97 pembahasan, kitab keduanya setelah Bad'ul Wahyi itu Kitabul Iman, dibuka oleh beliau Al-Imanu qaulun wa fi'lun. Iman itu ada perkataan dan ada pada perbuatan, bersanding antara perbuatan dengan perkataan itu mesti bersanding beriringan. Jadi kalau Anda cuma berkata saja tapi tidak mengamalkan, berbuat apa yang dikatakan itu, maka tidak akan keluar kemudian sambungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya nggak ada pancarannya. Di pancaran yang nyambung ke Allah itu iman. Ya bukan sekedar perkataan, di iman yang dilihat. Sedangkan iman itu pekerjaan hati yang dibuktikan lewat perbuatan. Ingat. Karena itu ketika iman disebutkan dalam pelajaran akidah kita, al-imanu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi, ya. Tasdik pembenarannya di hati, dibuktikannya lewat apa? Diucapkan di lisan, kemudian pemantapannya di hati, dibuktikan kemudian wal amalu bil jawarih, dengan anggota tubuh kita. Nah, itu poinnya. Karena itu ketika Nabi menyebutkan kunci amalan, kuncinya di hati, di sumber iman itu. Masih ingat innamal a'malu bin niat. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Hadis riwayat Abu Hafs Umar bin Khattab, semoga Allah meridai kepada beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Innamal a'mal, innama dalam ilmu nahwu disebut adatul hasri, huruf pembatas. Maksud pembatas itu hukum atau informasi yang disampaikan dalam ayat atau hadis akan diikat dengan kalimat itu saja. Contoh praktek paling gampang misalnya. Zakat itu dikeluarkan kepada 8 golongan. Gak boleh keluar dari 8. Nah, kenapa gak boleh keluar? Karena ayatnya dibuka dengan kata innama. Quran surah 9 ayat ke-60. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Kemudian wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8. Harus 8 ini aja, gak boleh keluar dari 8. Zakat hanya boleh disalurkan pada 8 golongan. Ustaz, apakah anak yatim? Kan tidak disebutkan di sini. Apakah dia menerima zakat? Tidak. Kecuali kalau yatim itu masuk di 8 golongan ini. Yatim yang fakir boleh dapat kemudian zakat. Yatim yang miskin boleh dapat bagian dari zakat. Tapi kalaupun yatim tak masuk dalam kategori ini, tak bisa dapat zakat. 8. Kenapa? Karena dibuka dengan kalimat innama. Innama hanya boleh zakat itu dikeluarkan pada golongan berikut. Nah, artikan kembali ke hadis. Innamal a'malu binniyat. Amal itu hanya akan dilihat oleh Allah dan diberikan balasannya. Balasan itu bisa jawaban dari doa, bisa pahala. Gini, Anda berdoa nih, ya Allah, mohon mudahkan urusan saya. Ya, ketika Anda berdoa kan perbuatan, amal namanya. Nah, itu hanya akan dijawab oleh Allah bergantung pada niat kita dalam berdoa seperti apa. Tulus nggak? Benar nggak mohon berdoa kepada Allah? Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya nanti ada getaran-getaran yang berbeda, nyambung dengan Allah, harapan yang kuat, keinginan yang tajam, seperti di Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika, tadhar fi nafsika tuh. Ya, wadhkur rabbaka, kalau kamu punya masalah, sebut nama Rabbu, minta. Fi nafsika, dan kuatkan dalam jiwamu dengan imanmu. Jangan cuma di lisan. Kalau cuma di lisan, anak kecil pun bisa minta begitu. Ya Allah, aku minta mainan, tapi kan gak nyampe dalam jiwanya. Ya, Anda kalau mau berdoa, bedakan dengan anak-anak kecil, rasakan dalam jiwa, minta yang benar. Hadirkan dalam jiwa kita. Itu yang dimaksud innamal a'mal, sungguh semua perbuatan itu bin niat, kembali kepada niat. Niat itu amalan hati. Inti dari niat itu iman kita. Imannya. Salat juga begitu, bukan dilihat gerakannya. Gerakan mesti benar secara fikih, tapi yang paling menentukan pahala bukan fikihnya, tapi tauhidnya, imannya. Makanya ada orang benar rukun fikihnya,
Tapi bermasalah niatnya, itu disebut celaka oleh Al-Quran. Ya. Orangnya benar, takbir sampai salam sempurna, cuman yang nggak sempurna amalan hatinya. Begitu dia sholat, ada yang salah dalam jiwanya. Yang benar itu kan ibadah, ingin dilihat Allah, namanya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini kuncinya. Di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau merasakan diawasi oleh Allah walaupun kau tak mampu melihatnya, tapi yakini engkau dilihat oleh Allah. Jadi orang ibadah itu pengen dilihat Allah, bukan pengen dilihat orang. Ibadah yang ingin dilihat Allah disebut ihsan namanya. Orangnya muhsin. Ibadah yang ingin dilihat oleh orang lain disebut riya namanya. Karena itu ketika ada orang salat yang riya, turun kecaman, fawailul lil musallin, celaka orang salat. Jangan sampai di sini berhenti menafsirkannya, nanti bahaya kalau dipotong. Jangan salat, oi, celaka. Tidak. Bukan. Cara memahaminya bukan begitu. Jangan seperti orang liberal cara berpikirnya suka memotong ayat. Tidak, ya. Teruskan ayatnya. Kalau mau dipahami sampai sini, cara berpikirnya begini. Celaka orang salat kata Allah. Bayangkan yang salat saja berpeluang celaka, apalagi yang enggak salat. Nah, siapa orang yang celaka itu? Teruskan supaya paham. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai ketika salat. Tapi lalai ini bukan persoalan kemudian rakaat, bukan. Bukan ketika imam sujud kemudian bangun, yang makmum masih sujud juga gitu ya. Karena ngantuk atau karena yang lain misal. Ya, atau karena fikihnya tidak sempurna. Takbirnya misalnya nggak sempurna, ruku'nya kurang lurus. Bukan itu persoalannya. Alladzina hum yura'un. Yaitu orang yang saat beramal riya dia. Pengen dilihat oleh orang lain. Ini yang bermasalah imannya. Ya, sama juga dengan yang tadi. Sedekah, riya, ada disebut sia-sia. Di Al-Quran surah kedua ayat 264. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hei orang-orang beriman, jangan engkau gugurkan, batalkan semua perbuatan baikmu dengan perbuatan yang merusak atau menghancurkan amalan baikmu itu. Apa contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak yang riya. Tuh. Infak riya itu dianggap nggak ada nilai oleh Allah. Ya, bukan persoalan jumlahnya. Silakan mau 1 juta, mau 2 juta, mau 3 juta, pilih mana? Infak 1 juta riya atau 1000 nggak riya? 1000 ikhlas atau 100.000 riya, pilih mana? 100.000 ikhlas. Waduh. Antum tuh, aduh, kalau dunia pilihnya yang ketiga, kalau akhirat pilih paling kecil ya. 100.000 udah bayang koin lagi kan, supaya ikhlas nggak bunyi, wah gitu. Ya, 100.000 ikhlas, tapi kalau pilihan tadi 100.000 tidak ikhlas, riya dia. 100.000 begitu mau dimasukin ini dulu, ceklik. Nah, begini cara beramal, 100.000 masukin, habis pahalanya, nggak ada nilai. Di uang sudah keluar, tapi nilai nggak ada. Sama dengan orang umrah, orang haji, riya, hati-hati. Makanya saya sering katakan, itu maaf ya Bapak Ibu, sholat ibadah fisik. Jadi bukan harta, pahalanya ada. Ada 10, setiap dikerjakan 10 nilainya. Quran surah 6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Infak itu ibadah harta. Paling minimal 700. Kenapa ibadah harta lebih tinggi dari fisik? Kalau fisik semua orang bisa kerjakan. Semua orang. Bahkan ketika fisik terbatas pun masih bisa disesuaikan. Anda nggak bisa terdiri, duduk, sholat. Nggak bisa duduk, berbaring. Sulit berbaring, bergerak. Sulit bergerak, berkedip tuh. Jadi masih boleh sepanjang sadar, silahkan sampai puncak tertingginya dan pahalanya senilai. Nggak bisa berkedip, kita sholatin. Ya, tidak, puncak terakhir kan? Puncak terakhir. Jadi masih ada, tapi kalau harta nggak semua orang ada. Makanya ketika Anda berinfak, pahalanya lebih tinggi dari amalan fisik. Berapa? 700 paling minimal. Apa dalilnya? Quran surah kedua ayat 261, paling kiri sebelah atas. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Haji menggabungkan harta dan fisik. Mustahil orang haji kalau nggak ada harta. Makanya banyak orang haji jual kebunnya, jual tanahnya. Ya, nabung dulu untuk berangkat. Gak cukup dengan amin. Gak cukup dengan amin. Semoga antum yang belum berangkat insya Allah ya segera berangkat. Tuh, gak cukup dengan amin. Nabung. Ya, ada nabung, ada persiapan harta dulu. Nyampe sana banyak ibadahnya fisik, tawaf fisik, sa'i fisik, lontar jumroh fisik.
Mabit fisik di Muna, Muzdalifah, wukuf di Arafah fisik, yang tarwiyah fisik dan harta. Makanya nggak ada balasan yang sesuai antara ini yang menggabungkan fisik dan harta kecuali harus tingkat paling tinggi. Kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang mabrur yang benar itu, yang dilakukan dengan benar, berubah perilakunya jadi baik, maka nggak ada pahala yang setimpal kecuali surga. Makanya jangan sampai tukar surga itu dengan ria. Sekarang banyak yang terjadi. Baru tawaf sudah ria. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu banyak Pak Ibu. Silahkan aja cek. Nah, itu kita sayangkan. Jadi jika Anda ingin mengucapkan kalimat-kalimat dalam Al-Quran, termasuk Al-Fatihah, maka jangan sekedar diucapkan di dalam lisan kita, mesti ada dorongan iman dalam jiwa kita yang mendorong ucapan itu keluar di lisan kita. Kalau benar ucapan ini masuknya lewat iman, isinya dengan iman, maka seketika akan langsung sampai kepada Allah yang maha gaib, yang disambungkan dengan kalimat itu. Iman kan sifatnya gaib, nggak nampak kan, tapi dirasakan. Allah punya sifat gaib, tak nampak sekarang dalam pandangan, tapi terasa semua hasil ciptaannya. Makanya ketika disebutkan kalimat iman pertama dalam Al-Quran, disambungkan dengan kalimat gaib. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena itu ketika Anda memohon kepada Allah, mesti dimulai dengan kalimat iman, sambungkan ke lisan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana cara kita mengaktifkan iman itu sehingga dia hadir dalam setiap apa yang ingin kita lakukan dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan pakai iman, minum pakai iman, kerja pakai iman. Nanti saya berikan keterangan ayat dalam Al-Qur'an. Ketika Anda kerjakan karena iman, belum Anda minta, ada yang Allah sudah berikan kepada orang-orang itu. Dan ayatnya banyak dalam Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Itu yang akan kita bahas setelah menunaikan salat Isya berjamaah, masih dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Hadirin sekalian, saudara-saudariku dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian Barat, tersambung langsung dari Masjid Al-Ihsan, Pondok Timur Mas, Villa Jakastia, wilayah Bekasi. Semoga seluruh yang telah menunaikan salat Isya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh salatnya, doa-doanya, amalan-amalannya. Juga demikian sebagian saudara-saudari kita di sebagian wilayah di muka bumi ini yang belum memasuki salat Isya, semoga diberikan oleh Allah kekuatan dan semangat untuk menunaikan ibadah ini dengan khusyuk insyaallah. Kita lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika seseorang ingin dibuka oleh Allah segala peluang-peluang kebaikan dalam aspek kehidupannya yang lebih luas, awalnya istighraq, Fatihahnya membuka setiap sifat kebaikan. Selain tentunya fungsi al-yang ma'rifah, Fatihahnya membuka dalam mushaf dan membuka dalam salat. Maka di antara hal yang harus dia lakukan adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini disepakati oleh para ulama tafsir khususnya sebagai inti dari surah Al-Fatihah, rahasia di balik segala terbukanya peluang-peluang dan pintu-pintu kebaikan. Kita akan mulai teruskan pada pembahasan dan hikmahnya dan turunan pembahasan tafsirnya setelah kita kaji nilai bahasa dari kalimat iyyaka na'budu. Di pertemuan yang lalu kita telah bahas kalimat na'budu dengan makna ibadah, yaitu al-khudu', ada kepatuhan, ketundukan dan makna-makna lain yang telah kita uraikan. Sekarang kita akan sambungkan dengan kalimat iyyaka na'budu, seperti apa maknanya yang dengan itu akan membuka peluang pintu kebaikan yang kita harapkan. Saya coba tuliskan sejenak kalimat dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sebagian sisi dari tempat ta'lim ini tak nampak terlihat, baik yang di ruangan ataupun yang di luar, juga ada layar insyaallah bisa tampak, nanti bisa direview ya, Anda bisa lihat nanti di akun official, lihat kembali atau buka mushafnya sehingga di mushaf itu terlihat nampak jelas tulisannya. Paham ya?
Baik, saya tuliskan. Ini kelihatan? Belum ya? Jadi saya tulis dulu Bu, baru Ibu bisa lihat ya. Bismillah. Nah ini papan tulisnya seperti iman. Ya, kadang bergoyang, kadang kuat, kadang tidak ya. Kalau sedang kuat kokoh tulisannya, kalau sedang goyang ya lemah kemudian kita ibadahnya. Oh ya betul. Ya, saya besarkan supaya nampak jelas terlihat. Ya, iya, ya. Ya, iyyaka, kemudian na'budu. Nah, ya. Iyyaka na'budu. Baik, sekarang perhatikan sebentar, saya berikan dasar ilmunya dulu. Ini kalimat, disebut kalimat balaghah namanya, tingkat tinggi. Kalau kalimat standar, bahasa manusia biasa, dia akan berkata begini, na'budu iyyaka. Itu kalimat manusia biasa. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab sampai ke tahap ilmunya, ketika menemukan kalimat ini, iyyaka na'budu, orang Arab pasti sepakat, ini bukan kalimat manusia nih. Ini bukan kalimat manusia. Karena mustahil ada manusia mengucapkan kalimat ini. Ini pasti ya sebuah firman bukan bersumber dari manusia, tapi bersumber dari Rabbul Izzah, pencipta makhluk di alam semesta ini. Ya, karena kalimatnya berbeda dengan susunan kalimat manusia biasa. Nanti kalau Anda biasa baca Al-Quran, apalagi belajar dengan ilmunya, bahkan jangankan bahasa Arab, ilmu mantik saja, ilmu logika, Anda akan langsung simpulkan, ini bukan karya manusia. Dan ini bukan makhluk, ini pasti firman Allah yang beda dengan bahasa makhluk. Gini, apa lawan dari kata hidup? Apa lawan dari kata senang? Baik, senang, lawannya apa? Sedih, Pak. Apa lawan dari kata kaya? Miskin. Nah, manusia, ya manusia. Baik, apa lawan dari kata tambah? Kurang. Itu manusia. Sekarang Quran surah ke-14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat untuk kalian, tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kalian enggak syukur, ingkar. Nah, lawan dari tambah apa? Kurang kan? Kalau bahasa manusia, aku akan kurangi. Tapi karena Allah yang firmankan, bukan dikurangi, karena sifat Allah nggak pernah mengurangi nikmat. Sifat Allah tidak akan pernah mengurangi nikmat sebagai seorang hamba. Kalau sudah diberikan, sempurna diberikan takarannya. Walladzi qaddara fahada. Dia akan menentukan berapa nikmat bagi seorang hamba, diberikan petunjuk bagaimana menggunakan nikmat itu. Tapi kalau petunjuknya nggak dipakai, kata Allah nih, saya berikan harta, pakai untuk cari surga. Sebagian pakai untuk nafkah, kehidupan keluarga, sebagian rencanakan untuk masa depan, sebagian gunakan untuk cari akhirat, gunakan infak, sedekah dan sebagainya. Kalau Anda keluar dari garis itu, inna adzabi lasyadid, saya ancam kamu dengan hukuman. Ya, itu kalimat Tuhan, kalimat Allah. Nah, walladzi adhaka wa abka. Dialah Allah yang menjadikan manusia tertawa, kemudian menangis. Lawan dari tertawa, menangis. Amata wa ahya wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah Allah yang menjadikan manusia itu wafat dan hidup. Ya, hidup lawannya wafat. Tapi ketika Allah berkata, perhatikan kalimatnya, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah Allah yang menjadikan manusia kaya dan cukup. Padahal bahasa manusia kaya dan miskin. Tapi ketika Allah berfirman kaya dan cukup, karena nggak ada Allah punya keinginan membuat hambanya miskin, nggak ada. Yang ada cukup, Pak. Miskin itu ketika seorang hamba nggak pernah merasa cukup, maka miskin dia. Ini orang miskin itu bukan orang nggak punya. Orang miskin itu orang yang ketika diberi nggak pernah merasa cukup. Tabungan ratusan miliar, aset banyak, rumah mewah, mobil melimpah, masih korupsi. Itu orang miskin tuh, karena nggak pernah merasa cukup. Ya, yang nggak punya mobil saja bisa ke masjid. Yang dikasih sepeda, kasih mobil, kasih motor, masih belum cukup juga, itu semua mengantarkan dia ke masjid. Miskin orang itu. Miskin. Jadi jangan bangga kalau harta Anda banyak, rumah Anda mewah, tapi itu belum mengantarkan Anda untuk ibadah. Berarti Anda masih miskin. Karena Anda belum merasa cukup mendapatkan wasilah untuk mengantarkan ibadah. Harusnya berpikirnya itu lebih dalam lagi. Ini orang banyak banget yang kaya ya, nggak punya sepeda, masih ke masjid, kaya. Artinya dia nggak butuh sepeda. Dia nggak butuh motor, dirinya aja udah cukup mengantarkan dia ke masjid. Ini orang miskin banyak, udah punya pesawat belum ke masjid juga. Mau pakai apa? Ada cara berpikir pakai iman tuh begitu.
Nah, sekarang ini kalimat, kalau kalimatnya kalimat manusia, na'budu iyyak, itu standar. Kami akan menyembahmu. Ya, tapi ketika ini berubah kalimatnya dengan firman bahasa Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Iyyaka na'budu. Dalam bahasa ilmu balaghah disebut taqdim wa ta'khir. Ada yang diawalkan, ada yang diakhirkan. Lebih spesifik lagi, ketika kita ingin mengkhususkan sesuatu dan mengawalkannya, mengedepankan sesuatu yang spesifik, maka berubah ilmunya dalam balaghah disebut dengan al-ikhtisas. Hukum ikhtisas namanya. Saya berikan dulu ilmunya supaya paham. Saya tidak ingin Anda menghafal. Kalau menghafal mudah. Jangankan Anda, anak kecil 3 tahun, ajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hafal. 4 tahun hafal Quran. Ya, jangankan menghafal, maaf, untuk mengulang kalimat mudah. Jangankan manusia, beo Anda ajarin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulang sama dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Jadi kalau cuma ada yang bisa bacain 17 kali sehari dan nggak paham artinya, nggak bisa mengamalkan, kalah sama beo dia. Paham? Ya. Halo? Ya, ingat, coba bedakan antara manusia dengan kalau beo cuma diulang-ulang, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, wa iyyaka nasta'in, kita tidak baca dengan ilmunya untuk menunjukkan bahwa anugerah ayat itu diberikan untuk mendapatkan keistimewaannya. Nah, ini rumus pertama, yang ini disebut ikhtisas namanya, al-ikhtisas. Awas, ini penting saya ajarkan ilmu ini supaya kita paham cara bacanya bagaimana. Ikhtisas. Ikhtisas itu hanya mengkhususkan satu hal pada satu objek saja dan tidak memberikan peluang pada yang lainnya. Hanya mengkhususkan satu hal pada satu objek saja, ini saja, yang lain tidak. Jelas ya? Jadi kalau ada ilmu ikhtisas di al-balaghah, di balaghah, artinya hanya yang ini saja, yang lain tidak. Gak berlaku bagi yang lain. Satu saja, tidak ada yang lainnya. Nah, jadi ketika Anda mengatakan iyyaka, didahulukan iyyakanya sebelum na'budu, perhatikan, seakan-akan Anda ingin mengatakan saya khususkan seluruh ibadah saya. Mau salat saya, hati-hati, mau baca Al-Quran saya, mau puasa saya, mau semua jenis ibadah saya, bahkan hidup saya, mati saya, hanya untukmu saja ya Allah. Khususkan pada Allah saja, bukan pada yang lain. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, hanya untuk Allah saja. Maka kalimat singkatnya dahulukan, kedepankan kalimatnya, buat dengan lafaz yang sangat singkat. Iyyaka, ka-nya menunjuk kepada Allah. Ini hanya untukmu saja ya Allah, tidak yang lain. Jadi kalau kita ingin beribadah, ya baik-baik, ini. Kalau kita ingin kerjakan apapun ibadah, maka diingatkan oleh Allah pertama kali. Kunci dari semua ibadah itu adalah tujukan semuanya hanya untuk Allah saja. Puncakkan semuanya. Apapun yang kita kerjakan. Kalau sudah paham ini, kunci yang ini, baru kita bicara tentang definisi ibadah. Apa itu ibadah? Dan bagaimana menjadikan semua ibadah ini karena Allah saja. Ketika Anda jadikan semua ibadah karena Allah, maka akan terbuka semua pintu-pintu kebaikan yang kita inginkan itu. Jadi banyak orang mengerjakan yang ini, tapi gagal dalam memahami yang ini. Padahal ini kuncinya. Nah, sekarang kita turunkan. Yuk, nanti kita praktek di ayat-ayat Al-Qur'annya. Misal, jenis ibadah itu doa. Kita sudah ambil doa kan? Nah, misal, di antara makna ibadah, doa. Doa itu bagian dari ibadah. Ad-doa. Bahkan secara bahasa, doa itu nama lainnya ibadah. Ya, kalau Anda mengaji Sahih Al-Bukhari, kemudian Anda masuk ke Kitabul Iman, pada hadis bagian nomor 2, paling kiri sebelah atas, ada pembahasan ad-du'a'u wal iman. Iman itu intisarinya ada pada doa. Doa itu bagian dari intisari iman. Kemudian di bawahnya ad-du'a'u fil lughati al-ibadatu. Yang dimaksud dengan doa itu secara bahasa adalah ibadah. Karena itu ketika Allah berfirman di Quran surah ke-7 ayat 180, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbu berfirman kepadamu, ya, awas, berdoalah kepadaku, maka aku akan menjawab. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguh orang-orang yang sombong yang tidak mau berdoa kepadaku. Berdoa di sini menggunakan kata ibadah. Yastakbiruna an ibadati.
Orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku. Doa di sini disebut dengan ibadah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ibadah. Fokus. Tahan. Nah, sekarang yuk kita lihat. Bukankah doa itu Anda ingin meminta sesuatu? Bukankah dalam doa Anda ingin memohon sesuatu? Ya Allah, mudahkan urusan saya. Ya Allah, lancarkan bisnis saya. Ya Allah, lancarkan ujian saya. Bukankah ingin dibuka semua pintu kebaikan? Baik, apakah setiap orang yang berdoa akan cepat dikabulkan? Ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Ya Allah, sembuhkan penyakit tetangga saya. Apakah akan dibuka semua itu dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Kunci pertama, jika doa Anda ingin segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, jadikan doa itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahami dengan ibadah. Bukan sekedar bicara. Ya Allah, besok saya mau bekerja, ya Allah lancarkan pekerjaan saya. Tidak. Jadikan doa bagian dari ibadah. Karena bagian dari ibadah maka punya adab. Apa adab yang pertamanya? Tujukan semua itu, niatkan semua itu dengan berpasrah, khususkan hanya kepada Allah saja. Tidak kepada yang lain. Nah, bagaimana caranya? Contoh, yuk kita mulai pelan-pelan. Buka Al-Quran, surah ketiga, Ali Imran, ayat ke-38, paling kanan sebelah atas. Ya, paling kanan sebelah atas. Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 38. Alhamdulillah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Perhatikan, kita akan praktek hukum ikhtisas di sini. Rumus kalau kita ingin berdoa. Ini kan rumus umumnya, jadikan ibadah kita semua hanya karena Allah saja, gitu kan? Jadikan ibadah kita semua hanya karena Allah saja. Kalau kita lakukan semua ibadah karena Allah, maka Allah akan cepat memberikan apa yang ingin kita harapkan. Contoh, apa bentuk ibadah yang pertama? Contoh pertama, doa. Ya, doa adalah bagian dari